Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lut Abdillah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. Makna peserta didik: muta'allim, muta'addib, dan mutarabbi. Peserta didik atau sering disebut sebagai siswa merupakan individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Mereka merupakan subjek utama dalam sistem pendidikan yang menerima pengajaran, bimbingan, dan pengembangan keterampilan serta pengetahuan dari publik, dari pendidik atau guru. Peserta didik dapat diposisikan berada dalam berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Peserta didik memiliki peran penting yang sangat penting dalam proses pendidikan, karena peserta didik adalah individu yang memperoleh manfaat langsung dari pendidikan, dan mereka memiliki potensi untuk belajar, berkembang, berinovasi, dan mencapai pencapaian akademik serta non-akademik. Peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata tanpa diskriminasi. Dalam pendidikan Islam, makna siapa sebenarnya peserta didik itu merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntutlah ilmu dari buai sampai liang lahat, merupakan gambaran bahwa konsep Islam dalam pendidikan adalah pendidikan seumur hidup. Karena itu peserta didik dalam pandangan Islam adalah seluruh manusia yang masih terus proses untuk dididik tanpa mengenal batas usia. Seterusnya, bila dipandang dari kacamata tujuan pendidik Islam untuk membentuk manusia sempurna, insan kamil, maka tentu saja tidak ada manusia yang mencapai dalam arti sesungguhnya. Mungkin ada yang mendekati, karena manusia selalu dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Maka manusia menerima perjalanan dari satu stasiun ke stasiun lainnya, atau dari halte ke halte lainnya untuk sampai ke tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustafa. Saya akan membahas yang berjudul karakteristik kepribadian peserta didik. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik kepribadian peserta didik adalah: 1. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Dia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginan sehingga peserta didik kehilangan dunianya. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan itu semaksimal mungkin. Kebutuhan individu menurut Abraham Maslow terdapat 5 hierarki
kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu kebutuhan tahap dasar yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki, dan harga diri. Kedua, meta kebutuhan meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, masih ada kebutuhan lain yang tidak terjangkau kelima hierarki kebutuhan itu, yaitu kebutuhan akan transendensi kepada Tuhan. Individu yang melakukan ibadah sesungguhnya tidak dapat dijelaskan dengan kelima hierarki kebutuhan tersebut, sebab akhir dari aktivitasnya hanyalah keikhlasan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen maupun eksogen, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monokulturalisis. Pada maka, pribadi peserta didik walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa raga. Yang keempat, peserta didik merupakan subjek dan objek. Sekalipun dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif, setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreativitas sendiri, sehingga dalam pendidikan tidak hanya memandang anak sebagai objek,